Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku, Enisa Yuliati. Resep kali ini aku terinspirasi dari makanan atau jajanan masa kecil aku di sekolah. Karena aku sekolahnya di kampung, jadi pastinya jajanan juga yang sederhana aja. Seperti apa cara aku bikin jajanan masa kecil aku? Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Basic doughnya itu adalah roti goreng atau semacam donat. Di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi, aku pakai gula pasir juga. Dan aku tambahkan juga dengan susu bubuk full cream, ada ragi instan juga. Kita akan aduk agar bahan-bahan keringnya nyampur yang nantinya bakalan mudah untuk kita menguleninya. Sebelumnya udah aku bentuk lubang untuk meletakkan telur ayam. Untuk telur ayamnya aku pakai telur ayam 1 yang utuh. Dan untuk adonannya aku sedikit modif. Aku tambahkan kentang rebus yang udah aku haluskan sebelumnya. Nah, sekarang kita aduk agar nyampur jadi satu. Sambil lalu aku mengaduk, aku juga udah tuang susu cair full cream secara bertahap. Kalau nggak mau pakai susu cair, kalian bisa ganti dengan air dingin boleh, nggak apa-apa. Cukup diaduk aja menggunakan spatula. Atau sesekali boleh kalian uleni memakai tangan dengan sesekali juga dibanting. Tetapi aku cukup gini aja menggunakan spatula, dia juga bakalan nantinya mulus sendiri. Dan selain itu, aku juga udah tambahkan sejumput SP dan margarin juga garam. Untuk bahan lemaknya kalian bisa ganti juga dengan butter, sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Dan selanjutnya aku aduk kembali hingga margarin rata tercampur di semua adonan tepung. Pastikan nyampur dengan benar dan sempurna si margarin juga garamnya. Di sini kalian juga bisa menggunakan tangan agar lebih cepat tercampur margarin juga dough tepung terigunya. Kalau udah dirasa margarin udah tercampur secara baik dan benar, kita istirahatkan adonan roti goreng kurang lebih 30 menit dengan ditutup bagian atasnya dengan plastik wrap, namun jangan sampai rapat agar tidak berembun. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya itu bakalan mulus permukaannya. Sekarang mau aku kempiskan adonan, tapi jangan lupa olesi telapak tangan kita dengan menggunakan minyak agar tidak lengket. Dan untuk di tahap ini, adonan roti bakalan aku sedikit uleni sembari mengeluarkan gas atau udara yang terperangkap dalam adonan roti. Dan bisa kalian perhatikan untuk konsistensi adonan roti memang sedikit lengket di tangan, nggak apa-apa ya. Ini tandanya rotinya bakalan moist juga nggak kering nanti kalau udah digoreng. Setelah itu ini bakalan aku proofing kurang lebih 40 menit atau tergantung suhu udara dalam ruangan. Yang penting adonan udah ngembang 2 kali lipat, udah bisa kita cetak atau kita goreng. Di video selanjutnya ini adalah bahan isian donat. Kacang hijau yang udah direndam semalaman bakalan aku rebus dalam air mendidih selama kurang lebih 10-15 menit dengan ditutup bagian atasnya. Lalu setelah 15 menit direbus, matikan kompor, biarkan air rebusan sedikit hangat, lalu bakalan aku hidupkan kembali kompornya dengan rebus selama 15 menit. Setelah itu aku bakalan matikan kompornya dan dibiarkan pancinya dalam keadaan tertutup sampai air rebusannya menyusut dengan sendirinya. Lalu tambahkan gula pasir setelah perebusan yang kedua. Sekarang aku hidupkan kembali kompor, aduk kacang hijau sampai kacang hijaunya menjadi padat dan makin melunak. Ini rebusan yang ketiga ya teman-teman. Rebusan ini pastikan sampai airnya benar-benar sampai menyusut sampai habis, karena mau aku bentuk setelah kacang hijaunya menjadi dingin. Setelah kacang hijau menjadi dingin, sekarang mau aku bentuk kacang hijaunya menyerupai adonan perkedel kentang berbentuk bulat pipih. Besar kecilnya disesuaikan aja. Kalau aku bagi menjadi 30-30 gram setiap bulatannya. Karena kacang hijau aku bagi menjadi 30-30 gram setiap bulatan, maka adonan juga bakalan aku bagi menjadi 40 gram. Nah, nantinya si kulit luar atau roti gorengnya juga nggak bakalan tebel-tebel amat, tebalnya juga bakalan pas, juga nggak terlalu tipis, khawatir roti gorengnya robek saat digoreng. Cara ngebentuknya sebenarnya gampang banget. Adonan cukup dibulatkan sampai rata di bagian atas permukaannya. Caranya cukup dicubit-cubit aja agar rata, agar mulus di bagian permukaan adonan setelah mulus kayak di video ini. Nah, selanjutnya kalau udah mulus bagian permukaannya, sekarang kita pipihkan. Saat memipihkan jangan terlalu tipis ya teman-teman, hanya saja bisa menutupi bagian isi, itu udah cukup. Sekarang kita isi di bagian tengahnya dengan kacang hijau yang udah kita bentuk sebelumnya, lalu tutup kembali sampai menutup semua bagian isi kacang hijau. Ingat, saat menutup, cubit-cubit hingga rapat, hingga tidak berlubang lagi untuk adonan roti gorengnya.
Kalau udah selesai dibentuk, sekarang langsung aja kita goreng di atas wajan dengan api paling kecil. Cukup wajannya atau minyaknya hangat saja, tidak sampai panas. Jadi kita goreng satu persatu ya teman-teman. Kalau udah dibentuk, udah diisi dengan kacang hijau, dan udah ditutup rapat juga bagian adonan rotinya, langsung aja digoreng, nggak usah disimpan lagi. Tujuan kenapa digoreng? Karena aku nggak mau terbentuk kue teringnya atau rotinya terlalu mengembang. Cara menggorengnya sebenarnya sama aja kayak kita lagi ngegoreng donat. Kalau sisi sebelahnya diintip udah kecoklatan, udah boleh dibalik, dan kalau kedua sisinya udah berwarna kuning kecoklatan, boleh kita angkat. Dan untuk penggunaan api, kita pakai api paling kecil aja ya. Dan kalau kalian ngebentuk rapat saat mengisi kacang hijau, dijamin nggak bakalan robek atau pecah, dan kacang hijaunya juga bakalan aman dan tidak keluar-keluar. Kalau rotinya udah digoreng semua, dan ini dia hasilnya. Dan ini dia hasilnya setelah selesai semua digoreng, udah aku tiriskan dan rotinya juga udah mulai dingin. Di daerah aku disebutnya bukan roti goreng, melainkan kontit kambing. Nggak tahu kenapa namanya begitu ya. Ini rotinya lembut banget pastinya karena untuk adonannya sendiri udah aku beri dengan kentang juga sedikit SP. Walaupun udah semalaman dijadikan sarapan kebesokannya, dia masih tetap empuk banget, moist, nggak kering. Aku suka banget. Jajanan ini mengingatkan aku waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Almarhum mama aku juga sering banget bikin, dan seingat aku kalau mama bikin itu nggak dibentuk dulu si kacang ijonya, maklum namanya aja zaman dulu ya. Dan untuk rasanya aku juga udah lupa ingat roti bikinan mama aku, karena aku ditinggal mama itu dari aku remaja, jadi udah lupa ingat. Yaitu dia resep jajanan jadul di daerah aku dan sedikit cerita masa kecil aku. Jumpa lagi di video selanjutnya, bye bye.